hanya sekedar kayak lampu diskotikan gitu loh ya. Dan bahkan dimanfaatkan oleh habib-habib muda yang suaranya agak lumayan bagus itu untuk menarik simpati lawan jenisnya, istri-istri orang ya diembatnya. Akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu saya larang, nggak usah anak-anak muda apalagi yang punya suami berlayar itu loh, nggak usah ikutan sholawat habib-habib muda itu. Kalau di dalam acara sholawatan itu ada kajian, pengajian, ilmu yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak usah. Hanya sekedar, wah, berikan ayo sholawat, ayo, manfaatnya apa? Nggak mau sholawat, bener satu sih mau loh, jelas. Hadis oke, mau kitab Lubabul Hadis. Ketemu nanti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kenapa saya melarang Rotib Al-Haddad? Ya alasannya seperti ini, tidak ada dasar utamanya. Walaupun toh di sini disertakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Ki Haji Nur Ihya ya di dalam menerangkan amalan Rotib Al-Haddad. Nah, kita sebagai warga NU itu sebaiknya berhenti untuk mengamalkan ya daripada Rotib Al-Haddad ini dengan berbagai macam alasan sebagai berikut ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Rotib Al-Haddad ini bermacam-macam kaifiyah atau caranya. Di antaranya pertamanya harus wasilah Al-Fatihah ila Ruhi Sohibir Rotib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus berikutnya wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Jadi nomor satu itu Sohibur Rotib, bukan Rasulullah. Kalau amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah itu Rasulullah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada ulama wa fuqaha wal arifin wa ali kullin wa ashabi kullin wa asbai kullin syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baru setelah itu wa ila hadratir ruhi atau wa ila ruhi ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa furuhi muridi ahli baitihi lahumul Fatihah. Tapi kalau Rotib Al-Haddad ini macam-macam tergantung gurunya yang mengijazahi kepada muridnya. Jadi ini nomor satu Fatihahnya itu kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah ini seakan-akan tingkatannya lebih tinggi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Inilah yang namanya tulisan dan lisan yang terus menyampaikan, mempropagandakan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran keajaiban yang mempromosikan seorang tokoh. Nah ini ada juga wa ila hadratur ruhi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam Ba'alawi. Nah inilah yang namanya amalan ya yang diakuisisi oleh klan ya, yang akhirnya hampir seperti pemaksaan kalau sudah kadung dilakukan oleh orang-orang yang membacanya, khususnya warga Nahdliyin. Kalau Muhammadiyah ya Irsyad ya nggak mau. Nah ini sebenarnya kan tidak sesuai dengan Thariqah An-Nahdliyah, Jamiah Thariqah An-Nahdliyah kita. Lalu kebanyakan atas perjuangan secara terus menerus oleh muhibbin atau habibnya sendiri untuk masuk menyusup di dalam perkumpulan atau jamiah-jamiah yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi untuk mengamalkan Rotib Al-Haddad ini. Sampai-sampai warga Banyuwangi ya, entah semua atau tidak, warga Jember itu kecanduan mengamalkan Rotib Al-Haddad ini, sehingga sulit untuk meninggalkan. Bahkan meminta kepada ya Haji Maduddin Usman untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam warga Banyuwangi yang mengamalkan ini. Masih sulit untuk meninggalkan. Alasannya apa? Coba saya tanya. Toh isinya bagus, ya ada ayat kursi, ada amanur rasul dan seterusnya, ya ada doa-doa ya. Tapi silsilah wasilahnya itu loh yang bermasalah.
gitu. Terus nantinya kalau terbiasa membaca ini ya seperti orang yang kecanduan ngopi atau ngerokok setiap hari wajib misalnya, sama seperti itu nantinya, dan akan dipoles dengan faedah, khasiat, manfaat tertentu yang dibuat-buat sendiri tergantung keyakinan. Benteng perisai dohir batin Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad adalah kumpulan doa dan zikir yang disusun oleh ulama besar asal Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah. Padahal beliau itu dalam kondisi menderita penyakit buta mata selama hidupnya. Umur 4 tahun itu. Mengamalkan rotib ini secara istiqomah insya Allah membawa manfaat sangat besar, diantaranya satu, menambah dan meneguhkan iman dan takwa. Ya jelas ya maca Quran ya iso jelas maca Quran sak huruf ganjarane 10, maca Fatihah itu pirang huruf, kari mengalihkan saja. Maca sholawat paling enak sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad diuterno tasbih 1 kali 100. Barang siapa membaca sholawat 100 kali, maka hajat-hajat yang berurusan dengan akhiratnya 70 jenis dan 30 jenis hajat yang berhubungan dengan duniawiyahnya dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Ada hadisnya itu. Itu jelas perintah Rasulullah. Enak, kepenak, enteng, ganjarannya gede. Kan enak itu. Maca Quran, maca surat Al-Ikhlas, maca surat Al-Waqiah, maca Quran secara keseluruhan. Malah kalau nganggur yang sepuh-sepuh sudah pensiun ya, mungkin kan orang kan beda-beda ya, antara kota dan desa kan beda-beda. Mungkin senengane ibadah terus ya maca Quran, aku sedina wiridan maca Quran setengah juz lah. 1 bulan saya khatam, kan ya juga malah bagus. Oh jelas membaca Al-Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan. Energi positif yang menyertainya, kan enak. Terus kedua, mendekatkan diri kepada Allah. 3, dipanjangkan umur dan diberi ampunan. Ini semua tergantung sugesti keyakinan. 3, 4, dimatikan husnul khotimah ya. Dijauhkan dari sifat munafik dan zalim, benteng diri, keluarga dan lingkungan. Ya ini termasuk ilmu seperti ilmu mistik ya, klasik ya, klinik ya misalnya. Benteng diri. Berikutnya membawa keberkahan dan kelancaran rezeki ya bagi petani-petani. Kan tergantung yang mengijazahi gitu. Mungkin kiai-kiainya ya, nambah-nambahi sendiri. Kan ya bisa juga. Terus berikutnya perisai dari sihir, hewan buas dan aneka kejahatan. Nah, terus mendatangkan ketenangan bagi diri dan keluarga dan lain sebagainya. Nah, lain sebagainya tambah ono sendiri. Mempermudah jodohnya misalkan gitu. Atau lain-lainnya ya supaya panennya melimpah, hasil tangkapan ikannya meruah dan lain sebagainya, tergantung ya. Jadi manfaat-manfaat seperti ini sebenarnya tidak ilmiah karena adat, gharat atau tujuan agar tajribah ya, mujarrobah ya, yang tajribah terbukti. Tapi sebenarnya lebih baik mengamalkan amalan-amalan yang jelas dasar atau dalil hujahnya. Itu enak itu loh, padang pikirannya. Toh misalkan tidak melakukan 1 hari 2 hari, tidak seperti sholat 5 waktu ya. Misalkan setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat atau setiap poso Senin Kemis misalkan, itu kan sudah amalan yang bagus. Inna hadad din yusrun wala yusadad din ahadun illa ghalabahu. Hiduplah yang enak kepenak dalam beragama ini. Rotib Al-Haddad itu tidak merupakan amalan dari penganut faham ahlus sunnah wal jamaah. Karena salah satu di antara tokoh sufi atau tasawufnya itu tidak ada yang namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nggak ada. Gitu loh. Jadi kita harus paham. Oleh sebab itu para kiai-kiai semua yang ada di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, Malang, Pasuruan, semuanya seluruh Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jogja, Jawa Barat ya, Banten, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ternate, Maluku, Nusa Tenggara, semuanya, seluruh dunia, bahkan Malaysia. Kalau Malaysia nggak begitu banyak yang mengamalkan ini. Zamannya beda. Mungkin kalau pas dulu zaman perang ya, dibaca untuk menguatkan rohaniyah kita itu ya nggak apa-apa itu loh. Zamannya kan sekarang sudah beda.
Oleh sebab itu, ini kenapa disudahi saja. Kembali ke asal, yakni maca Quran. Ya. Sak maknane, angen-angen sak maknane. Ngaji yo, nek ngamalno ya maca-maca selawat. Ora usah selawat sing bulet ruwet, panjang lebar, nggak usah. Ya selawat Jibril itu aja. Sallallahu ala Muhammad. Paling enak, orang 05 menit 100 kali. Putar tasbih. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Enak. Jadi iso satu hari dibaca berkali-kali, 100 kali. Bisa 1000 kali, tergantung. Wah, nanti setelah saya wajib membaca sholawat, saya niat istiqomat. Setiap ada sholat. Nggak ada 5 menit. Sambil berjalan bisa, sambil mengemudi bisa, sambil bekerja bisa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Membaca sholawat 1 kali itu jelas jaminannya. Dikasih oleh Allah rahmat 10 kali. Bukan jelas. Padang hati, no pikiran kok enak kepenak ono dasare hadis iku sahih ngono lho. Enggak ada yang menentang itu. Wah, iku maudhu. Enggak mutawatir itu. Enggak, jelas itu. Perintah Allah jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan yang paling penting adalah ketika kita sering membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Daibai, Maulid Syarafil Anami, Maulid Azabi Nadhomi, itu akhirnya kita memahami sirah Nabi lalu menirunya, menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Rasulullah berakhlakul karimah, ya kita menirunya kan gitu. Intinya seperti itu yang akhirnya mendapatkan syafaat. Syafaat itu hakikatnya dari Allah. Allah menyampaikannya kepada Rasulullah. Lalu barang siapa mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka otomatis kita mendapatkan syafaatnya Allah. Bukan syafaatnya Rasulullah loh ya. Syafaatnya Allah. Lantaran ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita sholat. Dari mana kita tahu kita sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli, dari Rasulullah. Kalau kita melakukan sholat benar, maka kita akan tenang lahir dan batin kita. Ya, kita akan mutmainnah dalam hidup kita, istiqomah dalam ibadah kita, lalu meninggal dunia pun dalam kondisi husnul khotimah dan masuk ke dalam jannah. Nah, ini namanya syafa'ah. Bukan seperti jamiah sholawah yang selama ini dilakukan seperti konser-konser sholawat, itu bukan seperti itu manfaatnya minim. Hanya sekedar kayak lampu diskotikan gitu loh ya. Dan bahkan dimanfaatkan oleh habib-habib muda yang suaranya agak lumayan bagus itu untuk menarik simpati lawan jenisnya, istri-istri orang yang diembatnya. Akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu saya larang. Nggak usah anak-anak muda, apalagi yang punya suami berlayar itu loh. Nggak usah ikutan sholawat habib-habib muda itu. Kalau di dalam acara sholawatan itu ada kajian, pengajian, ilmu yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak usah. Hanya sekedar, wah sebutkan ayo sholawat, ayo manfaatnya apa? Nggak mau sholawat, bener satu sih mau loh, jelas. Hadis sahih, mau kitab Lubabul Hadis. Ketemu nanti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kenapa saya melarang Rotib Al-Haddad? Ya alasannya seperti ini, tidak ada dasar utamanya. Walaupun toh di sini disertakan ada riwayat fadilah dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang membaca surat Al-Ikhlas berkurang. Ya sudah maklum. Ini sudah maklum. Hal-hal seperti ini sudah maklum doruri lah. Semua orang tahu gitu. Jadi nggak usah mengklaim ini milik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang enggak, ini milik Allah. Ya, milik Allah. Jadi Rotib Al-Haddad, sebenarnya marga Al-Haddad itu ada 2. Asli Arab J1, Bani Hashim, Quraisy, dan ada yang Haddad Ba'alawi. Saya dikirimi seorang ahli DNA malam hari ini ya. Tahu beliau kalau saya mau membahas tentang cintailah produk-produk Indonesia. Ya, termasuk tinggalkanlah Rotib Al-Haddad itu ya. Wah ini ya ada yang J1 ini Al-Haddad. Al-Haddad itu ada
tidak hanya Ba'alawi saja. Sama seperti bin Syihab. Dalam kitab Iqlil, Al-Iqlil ya, juga jelas menerangkan. Saya baru mutlaah kitab Al-Iqlil itu. Tadi bin Syihab ya, itu tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja. Nanti ada yang memahami seperti Kiai Haji Hasan Dipo Sakifuddin itu berasal dari marga Asegaf. Sakifuddin Asegaf, itulah pemahamannya Faisal Asegaf lah. Ditarik ke klannya. Oh, itu bukan. Kiai Haji Hasan Dipo itu min dzurriyyati Mbah Sunan Ngambel. Kalau itu Sakifuddin, wah berarti Sakof. Ya, Sakof berarti Asakov, Asegaf loh, ditarik ke situ enggak. Al-Khaddad itu ada yang Hashimi, Banil Muthalib, Quraisy. J1 hasilnya, saya punya datanya. J1 itu bukan Al-Khaddad Ba'alawi. Tapi kalau Al-Khaddad Ba'alawi jelas GM23 GM201 jelas. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu, mengamalkan amalan tanpa ilmu. Lebih baik ya membaca munajatnya Kiai Haji Syarif Rahmat. Nah, ini kan ada kirim saya ya. Nah, munajatnya beliau kan enak ya. Atau istighosah ala Nahdlatul Ulama ya. Saya pernah mengarang kok dulu itu. Istighosah ala Nahdlatul Ulama. Ya, walillahil asmaul husna itu. Kalau mau tawasul ya seperti ini, Kiai Haji Syarif Rahmat ya, ini seperti ini. Atau ya maca Quran, maca sholawat itu loh, enak. Dijamin itu sudah. Siapa yang menjamin? Allah sendiri dan Rasulullah yang menyampaikannya. Kan enak. Daripada membaca Rotib Al-Khaddad yang jelas manfaatnya ya ora jelas gitu loh, nggak jelas. Wah, menambah meneguhkan iman. Nah, itu kan tergantung sugesti, keyakinan masing-masing orang. Ya terus apakah ada perintah gitu loh? Qurannya mana, hadisnya mana? Kan nggak jelas. Itu hanya sekedar ya kumpulan dari Quran. Begitu juga Asmaul Husna yang berisi doa-doa. Tetapi ada keanehan ketika Rotib Al-Khaddad ini ditambah-tambahi sendiri oleh mukjiznya atau pengijazahnya, kiainya, ulama, habib, muhibbinnya. Wah, barang siapa yang membaca amalan Rotib Al-Khaddad maka langsung dia didampingi oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Ada yang seperti itu. Sampai barang siapa membaca kitab Nasaihud Diniyah maka Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad hadir mendampinginya. Ngomong apa? Perlu kita ketahui bersama bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad yang mengarang kitab-kitab ini itu bukan beliau itu buta. Bagaimana bisa mengarang? Oh, itu didiktekan ke muridnya, keluarganya, iya. Tapi kan nggak bisa menverifikasinya, mengoreksinya. Bagaimana bisa? Gitu. Yang menulis ya kemungkinan ya muridnya. Sama seperti Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pengarangnya. Ada beberapa kitab 4 atau 5 karangan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang asli, yang ditemukan ya disebarkan oleh keluarganya, keturunan atau dzurriyyahnya. Ini kemungkinan kitab-kitab yang disandarkan kepada beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad saja, bukan asli dari Habib Abdullahnya. Itu. Sama seperti ketika kita buka kitab Syarhul Ainiyah, ini kan juga nazam ya, Syarhul Ainiyah, nazam Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Khaddad Ba'alawi, disyarahi oleh Al-Imam Al-Humam Al-Laits Ad-Durram Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Ini yang pertama kali menyebutkan gelar bagi Imam Ahmad Al-Aba An-Nafad diganti dengan Al-Muhajir di sini. Pertama kali selama 799 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Aba 345 Hijriah. Coba kita buka-buka bersama. Apa isi dari Syarhul Ainiyah? Di antaranya adalah ini. Ada keterangan, ya ini kan penjabaran dari syair-syair karya Habib Abdullah Al-Khaddad. Syekh ya Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih
Ini berteman dengan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Abbad. Begitu juga berteman dengan Muhammad bin Said Abu Syakil. Ya. Dan ada keterangan bahwa Habib Abdurrahman As-Segaf ketika bermujahadah itu tidak tidur selama 33 tahun. Wa kana yamkusu alal kafi minatini layali. Jadi tidak tidur selama 33 tahun. Keterangan seperti ini nggak bisa diterima oleh akal yang sehat manusia secara normal. Ya. Kalau ingin menyaingi Ashabul Kahfi ya kurang. Ashabul Kahfi itu walabithu fi kahfihi masalah tamiatin sinina wasdadu 309 tahun kok. Ini kan 33 tahun Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini yang tidak hanya ini, banyak sekali ajaran-ajaran nyeleneh karya dari Pak Alawi. Dan jika kita mengamalkan Rotib al-Haddad berarti ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Harus mau menerima konsekuensi dari seluruh amalan, keilmuan, pemahaman, khurafat-khurafatan dari klan Ba'alawi semua. Dan bahkan ketika kita sambat minta pertolongan kepada 3 orang, ya ini diterangkan dalam Syarhul Ainiyah halaman 174. Wa kana radhiyallahu anhu sari'ul ghausi liman istaghatsa bihi. Ada 3 orang Habib yang jika kita minta pertolongan, menyebut namanya, bukan minta pertolongan kepada Allah. Yakni beliau seorang al-sayyid, al-jalil, al-allamah, al-muhaddis, yakni Imam Muhammad bin Alwi Khirid Ba'alawi yang menerangkan tentang itu di dalam kitab Al-Ghururnya, yakni yang pertama adalah dari keluarga Ba'alawi, 3-3-nya itu, yakni Habib Ali Sohibud Barok, Habib Alwi Al-Ghuyur, ya, dan Umar Al-Muhdor. Kalau ada kepepetnya muhibbin dalam hal apa saja, sebutlah 3 nama itu, maka akan datang ya mungkin jinnya atau korennya atau apanya langsung menolongnya. Misalkan pas di tengah lautan mau tenggelam itu ya, mintalah pertolongan kepada 3 Habib ini, Umar Al-Muhdor, Ali Sohibud Darok, dan Alwi Al-Ghuyur. Maka langsung datang secepat kilat seperti tentara senopati yang siap dengan kuda kilatnya. Wahum Alwi Al-Madghur, yakni Alwi Al-Ghuyur, wa benuhu Ali, yakni Ali Sohibud Darok, wa Syekh Umar Al-Muhdor. Hebat ya. Kalau jenengan mengamalkan Rotib al-Haddad, ya otomatis harus menerima ini. Ada tambahan dari kiai atau pengijazah amalan Rotib al-Haddad kepada panjenengan. Oleh sebab itu tinggalkan saja. Ganti dengan membaca Al-Quran, angen-angen sak maknane tombo ati itu. Ditambah dengan membaca sholawat Nabi. Kan enak. Lebih bisa menenangkan jiwa kita supaya mutmainnah, aminah, mutmainnah. Yang akhirnya hidup istiqomah dalam beribadah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini hanya sekelumit saja ya cerita yang saya sampaikan dari Syarhul Ainiyah nazamnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang disyarahi oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Belum lagi ketika nanti akan saya buka-buka kitab Nashaikhud Diniyah ya. Saya melihat uslub bahasa sederhana yang mudah dipahami di dalam kitab Nashaikhud Diniyah ini, saya kurang yakin kalau ini benar-benar karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Kemungkinan ya murid-muridnya atau sesama klannya atau sesama Ba'alawinya. Karena yang ini jelas Tathbitul Fuad ini majmu'ah kalam Al-Imam Al-Haddad. Ya. Tathbitul Fuad ini ada 2 juz ya. Muridnya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang bernama Syekh Al-Allamah Ahmad bin Abdul Karim As-Sajjar Al-Ahsani. Tapi tetap disandarkan ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad semua. Ini.
Tathbitul Fuad bi dzikri kalami majalisi Sayyidi Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Khaddad. Jadi ini catatan ketika dalam majelis fatwa atau pidato atau ceramahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad dicatat, terus dijabarkan, disandarkan kepada beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Begitu juga Risalatul Mu'awanah ini. Ini hanya yang mengenalnya jelas. Risalatul Mu'awanah wal Madzahirah wal Muwazzarah lirragibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Sayyid Abdullah bin Alwi, semua Alwi bin Alwi Al-Khaddad semua. Tidak ada yang bisa menyamai Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad yang seorang kutub kecuali Imam Mahdi. Ini ada keterangannya seperti itu. Nah ini kan berlebihan gitu loh. Padahal beliau, ya mohon maaf saya tidak menyudutkan beliau, enggak. Ya beliau memang buta, ya. Memang buta sejak masa kecilnya. Nah, terus bagaimana bisa mengarang kitab seperti ini? Ya, mungkin mendiktenya. Terus jelas kan tidak bisa mengoreksinya hasil dari karya saya seperti apa. Lewang buku karya dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam saja bisa ada yang menginterpolasi kok, mengkorupsi kok, ya kan? Ada yang hilang 20 lembar ya. Sampai segitunya kok. Padahal beliau Kiai Haji Alwi ya tidak buta, dia bisa melihatnya. Nah kalau ini kan nggak bisa. Bagaimana memverifikasinya? Nah ini kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasaihud Diniyah, Syarhul Ainiyah Nadhumnya, Tathbitul Fuad dan Rotib Al-Haddad ini. Jadi mohon para kiai kalau masih sulit meninggalkan Rotib Al-Haddad, tolong lakukan pilihan lah ya, memberi makan 10 fakir miskin, membelikan pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak perempuan yang mukminah. Ya, kan nggak ada budak ya sekarang ya. Kalau fakir miskin ada, tapi jika tidak menemukan ketiganya ya maka berpuasalah 3 hari berturut-turut. Mungkin puasa hari Selasa, Rabu, Kamis berturut-turut. Niat untuk kafaratul yamin, melebur janji jiwa saya dulu di hadapan kiai saya almarhum atau muhibin atau habib yang menyampaikan ijazah Rotib Al-Haddad ini. Bismillah, kafaratul yamin, saya melakukan ini untuk melebur energi-energi negatif yang ada di dalam ruhaniyah dan badaniyah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagutin an hajati kafaratul yamini lillahi ta'ala. Puasa seperti halnya puasa Ramadan ya, dan atau puasa sunnah lainnya. Kalau bisa mutasil 3 hari berturut-turut, tidak Senin gue Selasa prei, Rebu poso maneh, Kemis baru 3 hari. Enggak seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan tetap membahas tulisan panjenengan karena malam hari ini ada gangguan lagi. Tapi tetap alhamdulillah bisa diselamatkan. Ada tulisannya di ini ada 30 menit tadi. Saya mukadimahnya lebih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dari Pak Lebe Sutarman, Jakarta Timur hadir. Kurang lebih saya mengamalkan Rotib Haddad 15 tahun, tapi setelah ada polemik nasab, saya tinggalkan kurang lebih 2 tahun tanpa pikir panjang. Leres panjenengan Pak Lebe Sutarman. Terus, apakah selama 15 tahun itu jenengan dosa? Tidak, tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niat panjenengan. Dari yang baik memilih yang terbaik, yang lebih baik. Lebih baik meninggalkan saja. Nanti kalau ijazah Rotib Al-Haddad ini digemakan, digubah Al-Haddad Jakarta Utara sana, Priok, ya, kan ada gubah Al-Haddad, makam Muhammad Hasan Al-Haddad yang dibesar-besarkan itu, makam palsu itu, ya, kan Al-Haddad juga, ya. Wah nanti tambah yakin, membuat para pengamalnya malah malas bekerja,
menunggu karomah yang tak jelas datangnya. Akhirnya lebih banyak mandorotnya. Walaupun ya tidak ada athar ya, tapi minimal ketenangan, kemudahan dalam hidupnya dunia sampai akhiratnya ketika membaca Quran jelas ono ilmune. Sak huruf wae 10 keapian. Waktu selawat 1 kali saja 10 rahmatan. Loh, kan enak. Berarti kalau 100 kali sallallahu alaihi Muhammad tidak menyita waktu Anda. Sambil apa saja, sambil nyetir, sambil berkendara sepeda motor, bisa. Sambil bekerja di kelapa sawit, jadi nelayan di tengah lautan, malam-malam membaca sallallahu alaihi Muhammad. Dinyanyekno ya ora apa-apa, di ngoko biasa ya ora apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Malah kalau nggak dilakukan, nggak ada nadanya, ya malah cepat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enak. Nggih, begitu nggih. Matur suwun. Terima kasih Pak Lebi Sutarman, ganti dengan membaca Al-Qur'an dan membaca sholawatan. Nggih. Pak Gavin, pokoknya nderek Romo Ki Haji Nur Ihya. Oh nggih, tapi jangan pokoknya. Ini nanti sama saja lah jenengan taklid buta. Tapi tetap seandainya diikuti, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Berita nomor wahid, Imam Unyil atau Pak Rizik sudah tidak pernah muncul sejak pelantikan Presiden Prabowo. Apakah karena malu ataukah sudah balik Yaman sana? Mungkin menghimpun kekuatan. Pak, berita nomor wahid. Karena sudah tidak mampu lagi membantah data-data yang kami miliki. Yang selama ini kami sampaikan kepada umat Islam Indonesia. Tidak hanya umat Islam Indonesia, bahkan Malaysia, Brunei, Darussalam sana. Ya mungkin ya mencari data untuk menjatuhkan kami atau kita ya nggak kurang tahu saya. Masih belum kembali ke Nusantara Indonesia. Ben bejane. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Untuk amalan derek kiai penerus ajaran Wali Songo, insya Allah selamat dunia akhirat. Nggih niku wau. Tombo ati iku limo sawernane iku ya ana hadise. Nah, ngendikane Mbah Sunan Bonang nggih. Sayyid Ibrahim Mbah Sunan Bonang. Maca Quran angen-angen samaknane terus no dewi nggih. Begitu nggih. Santri gaib di daerah Penjaringan Rungkut. Sholawat Tibil Kulub sudah diganti Busroh. Setahun terakhir ini. Setahun nggih baru Pak santri gaib. Jenengan Rungkut Penjaringan. Rungkut Penjaringan itu muslimnya sangat-sangat fanatik. Oke. Termasuk daerah Rungkut. Wilayah paling luas. Surabaya Selatan itu ya Rungkut itu. Sampai laut. Nah, Penjaringan Rungkut sholawat Tibil Kulub. Ada lagi berita, ada sholawat Tibil Kulub yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga. Padahal enggak, sholawat Tibil Kulub itu bukan beliau. Ini namanya saja dicatut itu loh. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Diganti dengan Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wal jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu salah. Kalau akhirah itu ayyamil akhirah, itu ayyam jamak muannas akhirah. Nek ila yaumil akhiri ngono, enggak ana akhiratis. Cari di mana saja. Sudah saya sering terangkan di mana-mana itu. Enggak ada. Yaumil akhirah itu enggak ada kecuali bahasa Indonesia.
Yaumil ya akhiri, ini ayyamil akhirati. Gitu loh. Ayyam, yaumun, yaumani, ayyamu. Nah, yaumun mufrad tunggal ya akhiri, bukan akhirati. Betul nggih. Jadi nggih, kembalikan lagi ke tibil qulub. Nggih, Pak Santri Goib nggih. Pemilik tanah laporkan perusakan makam di Madiun ke polisi. Oh, malah bagus. Berarti pemilik tanahnya itu bermasalah. Ada niat jahat ya untuk merusak akidah dan sejarah. Nggih. Bagus nggih Pak Santri Goib. PWI LS Madiun bergerak. Kemarin itu sudah bagus itu. Lah kok ini yang pemilik tanah mau melaporkan, silahkan. Ini namanya ulo marani gepuk. Ya, malah justru nanti akan kena masalah sendiri. Ya. Masalahnya malah dilaporkan balik ya. Merubah sejarah, pembodohan, pembohongan publik. Wong gak ono makam Habib Ali Idrus nang lapung gawe-gawe Al Jufri barang ngono. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai. Kalau sudah ada zikir al-ma'tsurat, kenapa para penganut tarekat membuat rotib sendiri? Nggih. Para penganut tarekat misalkan Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah, Satoriyah, Rifaiyah misalkan nggih. Sudah kadung mengamalkan tarekatnya, ya sudah, nggak usah digabung-gabung lewat pagar orang. Biasanya kalau Qadiriyah Naksabandiyah itu gabung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Qadiriyah Naksabandiyah campur Satoriyah misalkan panas, nggak malah merepotkan. Tidak ada rasa ketenangan batiniahnya, justru sebaliknya, malah panas gitu loh. Lah amalan yang paling bagus yaitu tadi, baca Quran, intinya ngaji, ngajar, ngrungokno, nyenengi wong alim. Wis ngono tok. Kumpul karo wong alim. Jangan lupa walatansa nasibaka minat dunia. Enak kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Tapi jangan jadi yang kelimanya. Nggih, begitu nggih. Pak Pamungkas Pramana. Nggih, jadi rotib-rotib itu sebenarnya tergantung mu'alifnya kok. Istilahnya siapapun bisa. Intinya kita ini jangan sampai memperberat ajaran agama Islam yang ada. Islam itu sudah sempurna. Islam iman ihsannya itu amalkan bersama, yakini, jalankan, dan perhaluskan dengan tasawuf. Ubudillaha ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Wis enak penak, gampang. Beragama itu mudah, jangan dipersulit. Luas, jangan dipersempit. Berikutnya Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada baca Rotibul Haddad, mendingan baca Al-Quran. Nggih. Wis wayahe pribumi sadar trah Yaman yang di Indonesia ini cuma dodol dongeng. Kok ya sik dipercaya ae, sampai-sampai kiai di PBNU ya percaya karena ada unsur kayak seperti kecanduan loh. Pak Ilyas Bakri. Kalau enggak digentam ulang, disadarkan ulang, diketak kalau wong ngantuk, jadi wong ngantuk itu kalau enggak diketak dengan keras dia tetap ngantuk terus. Nah, ini saya pertegas dengan keras, tinggalkan Rotib Al-Haddad. Karena di sini ada tawasul yang pertama itu bukan kepada Kanjeng Nabi. Ingin bukti? Ini. Al-Fatihah ila ruhi sohibir Rotib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila hadratin Nabi, baru yang kedua wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Luweh duran tingkatannya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus cerita-cerita yang dibumbu-bumbui oleh Habib-Habib yang menyampaikan ceramahnya, termasuk ketika ada orang meninggal dunia ditanyai man rabbuka, ya siapa Tuhanmu? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ngono itu ya bener. Berarti koyok itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengaku sebagai Tuhan. Padahal beliau saya nggak yakin lah ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang asli seperti itu paling tambahan sendiri dari Habib Ba'alawi yang ada. Ya di antara kitab-kitab ini, kalau Tathbitul Fuad ini jelas tambahan karena ini muridnya yang mengarang. Kalau kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasaikud Diniyah, ya Nadham Syarhul Ainiyah, ya kemungkinan ya tambah-tambahan sendiri. Tidak asli karya beliau karena beliau buta. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sejak usia 4 tahun masa kecil-kecilnya itu sudah buta. Nggak bisa melihat matanya. Walaupun begitu ada yang mengatakan, walaupun tidak bisa melihat mata lahirnya tapi mata batinnya tajam. Ya kan, tapi kan nggak bisa ngoreksi.
kitab karyanya. Ya nggak bisa. Siapa yang bisa menjamin kesahihannya? Nah, berarti ini kan tangan-tangan orang lain yang menyandarkan kepada beliaunya. Nggih, begitu nggih. Pak Ilyas Bakri cocok nggih. Karena memang ada unsur kayak sejenis sihir gitu loh. Ya. Apakah saya memiliki wiridan? Ya, saya memiliki. Ya, memiliki juga, tapi yang tidak memberatkan. Nggih. Dan ada tuntunannya, ada dasar Quran hadisnya, enak wis gitu loh, enak nggih. Dan berisi doa-doa dan zikirnya. Dia nggak memberatkan lah, gampang ya. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Enak nggih. Begitu nggih, Pak Ilyas Bakri. Alex, assalamualaikum Pak Yai, mau tanya fenomena kesambet. Maaf sebelumnya. Semoga Pak Yai dan teman-teman semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesambet. Roh dan reh itu sama seperti angin. Gambarannya seperti asap kalau dilihat oleh mata lahiriah. Nah itu jika dihirup oleh orang yang tidak stabil ya kejiwaannya, maka mudah dimasukinya. Roh atau reh itu, udara kotor itu bisa mengandung insi wal jinni. Oh nggak bisa, wong itu manusia sudah meninggal kembali. Itu teorinya, prakteknya nggak begitu. Manusia itu ada yang tidak memiliki tempat rumah tinggalnya, ada yang gelandangan. Begitu juga ketika manusia meninggal dunia, masih ada perjanjian atau hutang yang belum terselesaikan, baik MOU dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk yang bernama jin, ya pesugihan, maka tetap nyawanya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dimensi kelima. Nyantol ke dimensi keempat alamnya jinnya itu yang membantunya waktu masih hidup di dunia. Nah, kesambet itu misalkan satu kelas ya. Dulunya gedung sekolahan itu bekas dari kuburan kuno. Terus kemungkinan juga masih ada roh atau sukmo jiwa yang terpenjara di situ, atau mungkin korennya, gampangnya koren lah. Koren itu yang mendampingi pada waktu masih hidupnya almarhumah yang berada di bawahnya, lalu mengganggu, ya, terus masuk ke dalam alam pikirannya, memorinya anak-anak itu. Sama seperti kalau HP itu kena virus itulah, ya. Internet kan bisa kena virus juga. Gitu. Oleh sebab itu harus ada antivirus. Antivirusnya itu apa? Alam pikiran kita harus stabil. Tidak boleh ngelamun. Ya. Nggak boleh mikir yang macam-macam. Harus fokus. Ya. Tulus. Tidak boleh kosong. Ya, begitu. Jadi sama seperti ketika ada permainan jaranan gitu loh ya. Itu kan bisa. Ya. Apakah itu fenomena trik in trik? Ada ilmiahnya. Ya, memasukkan satu energi jin lah gampangnya, jin fasik lah, atau kemungkinan juga arwah yang tidak muqaddasah misalkan. Diambil, dimasukkan ke dalam jasadnya yang kosong itu, langsung dia sesuai dengan jiwa yang mengisinya. Karena ini kosong, sama seperti flash disk, sama dengan aplikasi yang kita masukkan ke dalam HP kita. Sama dengan itu. Sama seperti ketika di Probolinggo itu ada namanya laduni bahasa. Ya, dulunya itu nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba setelah dimasukkan ya laduni bahasa oleh gurunya itu, langsung casus bahasa Inggris sih. Nggak perlu kursus ke Pare Kampung Inggris sana itu, Kediri, nggak perlu ya. Sama dengan ketika seperti wali jazab ini. Ya, ketika pas bicara normal seperti ini, nggak apa-apa, tiba-tiba langsung kemasukan. Tahu orang Bali itu kerawuhan, leluhurnya katanya seperti itu. Ya kadang-kadang kan ada orang seperti Syekhah Sultanah bin Ali Zubaidi, ya, waliyah perempuan gitu ya. Ya itu, ya seperti itu kemungkinan kesurupan, kesambet nggih, Pak Alex, kesambet. Oleh sebab itu melindunginya itu dengan cara atau mengeluarkannya itu, menghapus mendeletnya itu dengan cara diadani
kuping kanannya, dikomati kuping kirinya. Nggak perlu terapi dipijit-pijit ininya, ini nggak perlu. Pokoknya andani kuping kanannya, komati kuping kirinya. Itu langsung kedelet virusnya, hilang langsung untuk menghapusnya. Nggih, begitu nggih Pak Alex insyaallah. Demak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut prihatin dengan sikap Ketum PBNU Roisnya sejarah NU sejarah negara dibelokkan malah cengar-cengir sama Habib, sangat-sangat memalukan Yai. Nggih, sangat memalukan dan memilukan Pak Demak Siti. Ya, nggih, kita berjuang mati-matian malah yang diperjuangkan malah kita yang dimusuhi. Malah dianggap ini itu lah. Ini kan sangat kita sayangkan nggih. Nggih, semoga tersadarkan beliau-beliaunya itu. Insyaallah kok nggih. Yang penting kita tetap istiqomah ya. Insyaallah ada karomah. Karomah bukan untuk saya tapi untuk ummah secara keseluruhan. Pak Budi Susilo Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir ke Energi Adinegoro dari Lumajang nggih monggo. Alhamdulillah kami sekeluarga belum pernah mengamalkan rotib-rotiban nggih alhamdulillah. Nggih. Malah enak. Salat maktubah 5 waktu abote koyo ngono. Lah nek perlu kurangi tambahane rawatib qobliyah ba'diyah lah wis kan. Kurang tambahane salat hajat istikharah tasbih tahajud. Lah enak wis. Kok isih kurang? Jangan memperberat agama. Orang-orang China, Tionghoa tidak tertarik masuk Islam gara-gara seperti ini loh. Jadi kalau kita mau ada kawan-kawan kita Tionghoa yang mau masuk Islam, nggak usah sholat 5 waktu dulu, jangan dulu, Jumatan dulu aja. Karena apa? Berat. Coba, waktu yang paling cepat habis, jaraknya paling dekat itu waktu sholat apa? Maghrib Isya. Saya mengalami sendiri. Pulang kerja, sampai rumah, sampai yayasan, pondok, belum sempat mandi langsung imami sholat. Baru gerak sebentar langsung sholat isya, durung mandi saya. Waktunya sangat cepat. Jadi seakan-akan nggak ada ya kebebasan meluruskan otot-otot saya, seakan-akan ya istiqomah sholat maktubah 5 waktu ini saja begitu beratnya kok, kepengen nambah-nambah gitu. Jadi ya cukuplah agama itu dipermudah supaya tidak kewalahan, keteteran sendiri kita dalam mengamalkan ajaran agama kita gitu. Begitu nggih Pak Budi Susilo. Alhamdulillah jenengan tidak pernah mengamalkan rotib-rotiban. Dulu itu saya pernah mengamalkan hizib-hiziban. Hizib Al-Baghdadi, hizib Barqi, hizib Nasor, hizib Al-Ghazali, hizib Saifi, macam-macam saya dulu itu. Saya tinggalkan semua Kak. Dulu itu ya semacam-macam, terus masuk ilmu kadikdayan, ilmu sembarang saya tinggalkan semua. Saya tawakal ala Allah, ya doa-doa yang praktis-praktis, yang ringan-ringan gitu saja. Ya pokoknya mau sholawat, mau Quran, sholat 5 waktu jangan tinggalkan gitu saja wis enak. Tambahi ya amalan-amalan yang tidak memberatkan lainnya, yang bersifat tidak rutinan ya, tapi bersifat sakolo-kolo saja. Nggih, begitu nggih. Pak Joko Pitoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu kecerdasan tinggi untuk tahu Ba'alawi Duriyah palsu nabi atau garis laki-laki. Hanya perlu akal sehat saja. Itu sangat berat bagi Mukibin karena otaknya telah dikudeta oleh dengkulnya. Nggih, Pak Joko Pitoyo ini leres jadi. Nggih ya, ini semoga saja kawan-kawan kita Mukibin, ayo sadar Mas, kang kiai, santri-santri sedoyo, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sedoyo, ayo sing sadar. Ya sampean ikuti itu siapa, itu bukan ajaran Nabi kita. Itu ajaran modifikasi mereka. Nggih. Bu Arfi Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kabib ingin dipuja-puja dan dimuliakan seakan derajat mereka melebihi para nabi dan malaikat. Maaf, sebentar lagi mereka akan mengaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Nggih. Kemungkinan seperti itu. Lawang penduduk Tarim semua itu melebihi malaikat derajatnya itu. Melebihi malaikat, tidak sejajar dengan malaikat. Melebihi malaikat, itu kata mereka sendiri. Ya lama-lama nanti wah sejajar dengan Tuhan. Ya sama seperti Habib ya Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Ketika dikasih, ini ada di sini. Kullu man 'alaiha fan. Oh, aku enggak seperti itu. Aku ini beda dari yang lainnya. Jadi dikasih
ayat yang menerangkan tentang bahwa manusia itu juga akan musnah, ya, akan fana, tidak bakok, malah justru bantah. Pak Irfan, tolong dong jelaskan secara logika. Habaib di Indonesia jumlahnya jutaan dari leluhur satu Ubaidillah. Nih. Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli itu tidak bermarga-marga As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Habsyi, Ba'abud, Barokbah, Baba seperti Yaman Hadrami, itu tidak. Jarang menggunakan marga-marga klan-klan silsilah leluhurnya seperti itu. Lah ini kalau kita tarik ke Khidmatul Asyirah itu 346. Yang tinggal sekarang mungkin ada FAM sekitar antara 125-an. Kalau di Indonesia itu 75-an. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ada yang kasta tinggi, ada yang kasta terendah. Itu. Jadi nggak masuk akal. Jadi Ubaidillah itu tidak menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Tapi kalau menjadi anaknya Imam Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu memang iya. Karena sejarah Imam Ahmad Al-Muhajir itu buatan versi mereka sendiri. Oke, saudara sekalian, itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa sekali dari Ki Haji Nur Ihya, ya saudara sekalian, di dalam mengoreksi daripada salah satu amalan yang sering dibaca oleh warga Nahdliyin atau para muhibbin atau para habaib-habaib, ya, yaitu salah satunya Rotib Al-Haddad, saudara sekalian. Jadi di sini beliau menerangkan bahwa Rotib Al-Haddad ini memang sudah tidak ada dasarnya, saudara sekalian, setelah beliau teliti, dan memang baik dari segi bisa kita bilang kelebihannya, lalu kemudian bisa kita bilang dari segi isinya juga itu bermasalah, saudara sekalian. Salah satunya ketika kita melihat Rotib Al-Haddad ini, yang pertama itu wa ila hadrati sohib rotib, ya, lalu baru kemudian wa ila hadratin Nabil Mustafa. Nah, ini penyusunan daripada tingkatan daripada Fatihah itu Nabi Muhammad SAW itu di nomor 2 kan, saudara sekalian. Nah, ini yang tadi yang dibahas oleh Ki Haji Nur Ihya, saudara sekalian, yaitu kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad itu ditaruh di dalam pembacaan Fatihahnya, di dalam Rotib Al-Haddad itu di nomor 2 kan, saudara sekalian. Kenapa? Kenapa tidak di nomor 1 saja? Kenapa di nomor 2 kan? Ini yang menjadi rancaunya, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang disampaikan oleh Ki Haji Nur Ihya itu, membaca Rotib Al-Haddad akan menambah iman dan ketakwaan. Ya memang sudah jelas, saudara sekalian. Kenapa? Karena di sana itu sudah banyak baik dari segi Al-Quran, ya, baca-bacaan Al-Quran, lain sebagainya, sholawat, itu memang untuk sudah jelas, ya, di mana kita kalau membaca ayat suci Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa kita itu akan ditambahkan iman dan ketakwaan kita, saudara sekalian, tanpa pun kita membaca Rotib Al-Haddad. Itu mungkin maksudnya yang dari segi amalan-amalan Ki Haji Nur Ihya itu memang mengoreksinya gitu, karena memang dari segi fadilah-fadilah yang tertera di dalam, yang dituliskan di dalam Rotib Al-Haddad itu memang tidak terlalu ilmiah, ya, untuk fadilah-fadilahnya. Dan di samping banyaknya fadilah itu memang akan orang yang akan kecanduan di dalam membaca Rotib Al-Haddad ini, saudara sekalian, bisa kita bilang untuk malas bekerja, ya, saudara sekalian. Kenapa? Karena mengandalkan fadilah daripada wirid ini, ya, saudara sekalian. Itu ya tadi diterangkan sama Ki Haji Nur Ihya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang penting untuk kita sampaikan, yaitu Habib muda bersalawat. Dan ini mungkin di luar konteks pembahasan, saudara sekalian. Habib muda yang bersalawatan punya sedikit muka yang gagah, saudara sekalian, ini tidak ada manfaatnya, apalagi sampai bisa kita bilang menaikkan HP, menyalakan belitnya, ya, saudara sekalian, lalu mematikan lampu salawatan. Ya, dari segi salawatannya bagus, tapi dari segi apa yang dilakukan itu memang kalau bisa dikurangi, saudara sekalian, ya. Apalagi Ki Haji Nur Ihya tadi menerangkan sampai-sampai istri orang diembat gara-gara, ya, seperti itulah keadaan kita pada saat ini. Habib inisial N, Habib inisial R, itu semua ada masalahnya. Masalahnya itu bukan main-main, saudara sekalian.
bukan masalahnya sama perempuan lajang, tapi istri orang, saudara sekalian, istri orang. Sampai-sampai Habib R itu di, dikutuk sama suami istrinya yang korban daripada chat mesumnya itu, saudara sekalian. Luar biasa sekali. Nah, yang terakhir yang beliau sampaikan Ki Haji Nur Ihya, yaitu guru kita, berhentilah mengamalkan Al-Haddad. Tidak ada dasarnya, saudara sekalian. Kenapa? Karena ini tanpa rasis ya kepada beliau, siapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, karena beliau itu di dalam kisahnya itu, hikayatnya itu, beliau itu orang yang uzur ya, orang yang buta, saudara sekalian. Jadi kalau kita bilang beliau itu pengarang kitab dan lain sebagainya, kok bisa gitu ya, meskipun didiktekan oleh muridnya, tapi beliau itu tidak bisa mengkonfirmasi tulisannya itu apakah dilebih-lebihkan atau tidak, saudara sekalian. Nah, inilah himbauan lah kepada kita supaya lebih berhati-hati di dalam mengamalkan ilmu ya, saudara sekalian. Oke, akhir kata sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.